Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah tugas, yaitu membangun simulasi jaringan berdasarkan topologi ini. Jadi di sini kita akan menghubungkan tiga router. Kemudian apa saja alat-alat yang dibutuhkan? Yang pertama itu 3 router, 3 switch, 6 PC, dan 9 kabel strike. Ya, jadi kita akan membuat simulasi jaringan seperti topologi ini ya. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya langsung saja membuat topologinya. Oke, di sini masing-masing router ini dia sudah terhubung menggunakan kabel ke masing-masing kliennya. Namun kita belum men-setting IP-nya. Tapi sebelum kita setting IP-nya, kita hubungkan dulu antara router yang satu dengan router yang lainnya. Caranya adalah kita klik 2 kali pada routernya. Kemudian kita matikan dulu. Lalu pilih di sini ada WIC strip 2T, yaitu WIC strip 2T. Kita drag dan drop pada bagian yang kosong di sini. Ya, jika sudah kita hidupkan lagi, kemudian kita close. Lakukan hal berikut pada router-router berikutnya. Jika kita sudah melakukan hal tersebut, maka kita sudah bisa menghubungkan antara router yang satu dengan router yang lainnya. Kabel yang kita gunakan adalah kabel serial yang berwarna merah seperti petir ini. Kemudian kita hubungkan. Di sini kita menggunakan pilih yang serial 0 garis miring 0 garis miring 0. Kemudian kita hubungkan. Dan di sini juga kita pilih yang serial 0/0/0. Ya, seperti itu. Kemudian kita hubungkan antara router yang tengah ke router yang kedua. Caranya seperti yang tadi, kita pilih, namun di sini kita menggunakan serial 0/0/1. Kita hubungkan ke serial 0/0/0. Oke, jadi di sini masing-masing router dia sudah terhubung menggunakan kabel serial. Selanjutnya kita atur dulu masing-masing IP dari router dan masing-masing komputer kliennya. Caranya adalah sebagai berikut. Pergi ke menu config, pilih fast ethernet 0. Kemudian di sini kita hidupkan. Kemudian kita masukkan IP address yang sudah ditentukan tadi, yaitu 192.168.6.1. Sini kita tulis
168.6.1 dan kita masukkan subnet masknya, kemudian kita close. Selanjutnya kita atur IP pada PC kliennya. Caranya klik perangkatnya, kemudian pergi ke menu desktop, pilih IP configuration, dan di sini kita masukkan IP router yang tadi 192.168.6. Nah, namun di sini angka terakhirnya kita ganti menjadi 2 dan subnet masknya. Nah, kemudian di bagian default gateway-nya baru kita masukkan IP yang tadi kita masukkan pada router, yaitu 192.168.6.1. Jika sudah, bisa kita close. Kemudian lakukan hal yang sama pada PC client selanjutnya. Pergi ke menu desktop, IP configuration. Sini kita ganti 3, dan subnet masknya, dan di bagian sini kita masukkan IP routernya. Ya, oke, kita sudah berhasil menghubungkan router pertama dengan PC kliennya. Lakukan hal yang sama pada router selanjutnya. Oke, di sini kita menggunakan IP 192.168.8.1 subnet mask. Jangan lupa dihidupkan dan kita close. Kita setting IP pada komputer kliennya. Pergi ke menu desktop, IP configuration, kemudian di sini kita ganti 255.255, dan di sini kita masukkan IP dari routernya, yaitu 192.168.1 dan kita close. Lakukan pada PC client kedua, menu desktop, IP configuration, sini ganti 8, maaf, di sini kita ganti 8, di sini kita ganti 3, kemudian di sini kita masukkan IP routernya. Oke, di sini kita sudah berhasil menghubungkan router kedua. Selanjutnya router yang ketiga. Kita hidupkan, kemudian di sini kita menggunakan IP yaitu 192.168.10.1 subnet masknya, kemudian kita close. Selanjutnya kita setting IP pada PC kliennya. Pergi ke menu desktop, IP configuration, kemudian di sini kita masukkan IP-nya. Di sini kita biarkan 2, subnet masknya, kemudian di sini kita masukkan IP routernya. Kemudian kita close. Selanjutnya PC kliennya yang kedua, pergi ke menu desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya, sini ganti 3, ini ganti 10, subnet masknya, kemudian pada default gateway kita masukkan IP routernya 10.1. Oke, jadi di sini kita sudah menghubungkan antara router masing-masing routernya dengan masing-masing PC kliennya. Namun masing-masing router ini dengan router yang lainnya belum bisa terhubung. Cara menghubungkannya adalah sebagai berikut. Di sini untuk menghubungkannya, router yang pertama dia menggunakan serial 10 10 10 3.
Kemudian router kedua yang terhubung dengan router 1 yaitu mendapat serial 10 10 10 4. Kemudian pada router kedua, serial yang terhubung dengan router ketiga adalah 20 10 11 5, dan pada router ketiga yang terhubung dengan router kedua adalah yang mendapat serial yaitu 20 10 11 6. Oke, kita kembali. Di sini kita berikan note saja dulu agar tidak lupa. Di sini serial 10 10 10 3. Kemudian serial yang di sini adalah 10 10 10 4. Selanjutnya serial yang di sini adalah 20 10 11 5. Kemudian serial yang di sini adalah 20 10 11 6. Ya, ini hanya agar kita tidak lupa saja. Serial yang di sini 10 10 10 3 terhubung dengan serial 10 10 10 4, dan serial 20 10 11 5 terhubung dengan serial 20 10 11 6. Oke, kita langsung saja bagaimana cara menghubungkannya. Yang pertama kita pilih dulu router yang pertama, kemudian kita ke serial 0/0/0, kemudian kita masukkan IP atau serial ini yaitu 10 10 10 3, subnet masknya 255. Kemudian jangan lupa kita hidupkan. Selanjutnya kita ke router kedua, kita pilih serial 0/0/0, dan jangan lupa kita hidupkan. Kita masukkan serial 10 10 10 4 10 10 10 4. Jangan lupa subnet masknya. Kemudian karena router yang kedua ini dia terhubung dengan dua serial, maka kita juga harus mengisi pada serial 0/0/1, yaitu dengan IP serial yang terhubung dengan router ketiga, yaitu 20 10 11 5. Jangan lupa kita hidupkan, kemudian kita close. Selanjutnya kita lakukan pada router yang ketiga, pilih serial 0/0/0, kemudian jangan lupa kita hidupkan. IP addressnya kita masukkan serial yang ini ya, serial pada router ketiga yaitu 20 10 11 6. Oke, selanjutnya di sini dia sudah terhubung ya, namun belum stabil. Caranya di sini kita buat hubungan timbal balik antara masing-masing router. Caranya kita pilih routernya, kita pergi ke menu statik pada routing, kemudian di sini pada network ini kita tuliskan IP full dari router yang terhubung dengan router 1, yaitu router kedua. IP fullnya adalah 192.168.8.0. ya, jadi ini adalah router full dari router yang kedua, dan subnet masknya 255.255.255.0. Sini kita copy saja karena semua routernya menggunakan subnet mask yang sama. Kemudian
pada next hop ini kita masukkan serial yang ini 10 10 10 4, karena serial ini yang terhubung dengan router yang pertama. Di sini 10 10 10 4, kemudian kita add. Nah, jika dia muncul di bagian sini berarti kita sudah berhasil meng-add serial atau memberikan hubungan timbal balik kepada router yang kedua. Tentunya bisa kita close. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada router yang kedua agar si router yang kedua ini juga dapat memberikan hubungan timbal balik kepada router yang pertama. Caranya sama, kita pergi ke menu routing, pilih static, kemudian network ini, pada network kita tulis IP full dari router yang terhubung dengan router kedua, yaitu karena router kedua akan memberikan timbal balik kepada router pertama, berarti IP full yang akan kita masukkan di network ini adalah IP full dari router yang pertama, yaitu 192.168.6.0. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian next hopnya kita masukkan serial pada router yang pertama, yaitu 10 10 10 3. Kemudian kita add. Setelah jika di sini muncul berarti kita sudah berhasil meng-add-nya. Selanjutnya kita close saja. Ya, jadi di sini antara router yang satu dengan router yang dua ini dia sudah berhasil terhubung. Mari kita coba. Kita coba ping PC client pada router yang kedua. Ping, kita masukkan IP address PC client yang pada router kedua, yaitu 192.168.8.2. Oke, di sini walaupun pertamanya request timeout, selanjutnya itu dia sudah terhubung. Berarti kita sudah berhasil menghubungkan antara router yang satu dengan router yang kedua. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara router kedua ke router ketiga. Caranya sama. Kita pilih router yang kedua. Kita pergi ke pilihan static. Kemudian kita masukkan IP full dari router yang ketiga, yaitu 192.168.10.0. Kemudian subnet masknya sama seperti yang tadi. Kemudian next hopnya kita masukkan serial pada router yang ketiga, yaitu 20 10 11 20 10 11 6. Kemudian kita add. Ya, di sini dia muncul, berarti kita sudah berhasil meng-add serial dari router yang ketiga. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama dari router yang ketiga, yaitu pergi ke static. Di sini kita masukkan IP full dari router yang kedua, yaitu 192.168.8.0. Dan subnet masknya kita masukkan. Next hopnya kita gunakan serial pada router kedua yang terhubung dengan router ketiga, itu 20 10 11 5. Kemudian kita add. Ya, di sini sudah berhasil meng-add. Berarti kita sudah berhasil menghubungkan antara router kedua dengan router ketiga. Ya,
di sini kita coba ping PC client yang ada pada router yang ketiga. Ping. Oke, di sini dia masih gagal. Kita coba sekali lagi. Ya, di sini dia sudah berhasil ya, walaupun tadi di yang percobaan pertama dia masih gagal. Kemudian di percobaan kedua dia pertamanya request timeout, namun dia sudah berhasil terhubung. Artinya dia sudah berhasil terhubung antara router kedua dengan router ketiga. Akan tetapi router pertama dengan router ketiga ini dia belum terhubung. Cara menghubungkan antara router kedua dengan router ketiga adalah kita balik lagi ke settingan yang tadi. Kita pilih static. Kemudian pada network kita masukkan IP full router ketiga, yaitu 192.168.10.0. Kemudian subnet masknya kita masukkan. Lalu pada next hop ini kita bukan memasukkan serial pada router yang ketiga, akan tetapi kita input serial yang terhubung dengan router ini, router 1, yaitu serial pada router kedua yaitu 10 10 10 4 10 10 10 4. Kemudian kita add ya, di sini dia sudah berhasil meng-add. Kemudian bisa kita close. Kita lakukan hal yang sama pada router yang ketiga, yaitu ke static. Di networknya kita masukkan IP full pada router yang pertama, yaitu 192.168.6.0 dan subnet masknya. Lalu next hop ini kita masukkan serial yang terhubung dengan router ketiga, yaitu serial pada router kedua yang 20 10 11 5 20 10 11 5. Kemudian kita add. Nah, di sini sudah berhasil, kemudian bisa kita close. Di sini router pertama dengan router ketiga sudah berhasil terhubung. Kita coba ping dari router 1 PC client 1 ke router ketiga. Kita coba. Ya, di sini sudah langsung bisa ya, langsung terhubung. Artinya dari PC client router pertama dia sudah bisa menghubungi PC client pada router ketiga. Atau kita coba simulasi real time-nya, kita kirim pesan dari PC client router pertama ke router ketiga. Ya, di sini sudah tertulis successful ya. Kita coba sekali lagi dari router kedua ke PC client router pertama. Oh, di sini ada violet. Kita lihat IP. Oke, sudah. Di sini IP. Oke, sudah. Kita coba sekali lagi. Ya, di sini sudah successful ya. Ya, jadi kita sudah berhasil membuat simulasi jaringan menghubungkan 3 router.
berdasarkan soal ini ya, soal dari tugas yang sudah diberikan. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.